Pada part ke-96 diambil dari light novel bab 238 sampai dengan 239 Golem Biologis Legenda. Darurat, selamatkan aku. Seorang mage yang berdiri di dinding luar memiliki tubuhnya yang terpotong menjadi dua saat dia mencoba untuk membuat penghalang perisai. Bilah yang dibentuk oleh energi bayangan di udara mengirisnya menjadi dua. Itu bukan hanya satu atau dua bilah di udara. Ada ratusan bilah hitam melayang di angkasa, semuanya bergerak sesuai keinginan Murakan. Setiap tarian pedang menimbulkan serangkaian jeritan. Beberapa meninggal, sementara yang lain tubuhnya tercabik-cabik, membuat mereka tidak berdaya. Bahkan prajurit serigala putih pemberani tidak bisa mengalihkan pandangan mereka dari kengerian dan pembantaian yang terjadi di depan mereka. Aku sudah mengatakan bahwa tidak ada yang akan melarikan diri dariku. Murakan berbicara pelan sambil melihat sekelompok mage melarikan diri dari dinding luar. Setelah mendengar kata-kata naga, pedang hitam langsung menusuk punggung mereka. Para mage bahkan tidak sempat berteriak sebelum mereka mati. Bilah hitam Murakan merobek penghalang perisai para penyihir bintang 7 seolah-olah terbuat dari kertas. Murakan adalah dewa kematian, terbungkus dalam pusaran pedang. Naga itu mengaum. Suara itu sendiri membuat tulang belakang merinding dan membuat orang merasa seolah-olah daging mereka akan meleleh dari kerangka mereka. Manusia jatuh ke tanah dan menutup telinga mereka dari raungan Murakan. Crimson Tiger Warriors dan White Wolf Warriors mengangkat senjata mereka sebagai tanggapan. Tapi itu bukan untuk melawannya. Mereka hanya membesarkan mereka karena naluri untuk menutupi tubuh mereka dan membela diri. Berbeda dengan Crimson Tigers, White Wolf Warriors memandang ke arah Murakan, tetapi mereka mau tidak mau terhuyung-huyung seperti anak kecil yang ketakutan. Raja Langit. Itulah yang disebut naga Murakan. Dan keagungan Murakan tentu sesuai dengan namanya. Jika tujuannya hanya untuk menghujani mereka, pertempuran pasti sudah berakhir. Murakan hanya berhenti menghancurkan mereka untuk menyelamatkan para tawanan. Dia memiliki kekuatan yang lebih dari cukup untuk menjatuhkan seluruh kastil. Naga gila itu. Jin memandang Murakan dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Apakah ini benar-benar naga kegelapan dan bodoh yang sama yang tidak bisa berhenti membaca buku-buku ecchinya dan meminta kue stroberi? Tidak heran dia selalu berbicara tentang kepenuhannya. Jika ini adalah 40% dari kekuatannya, dengan kekuatan penuhnya, dia bisa menandingi ayah atau saudara perempuan saya. Jin khawatir dalam perjalanan ke Oterium. Meskipun Murakan telah mendapatkan kembali kekuatannya, dia tidak yakin apakah mereka bisa mengalahkan semua musuh mereka sendiri. Tapi sekarang, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Bahkan jika 4 penyihir bintang 9 ada di sini, dia dan Murakan tidak akan berada dalam bahaya. Sekarang, satu-satunya pertanyaan adalah status tawanan Vankela. Jika Fitura benar, setidaknya harus ada 600 tawanan yang dibawa ke sini, atau mungkin lebih. Mungkin tidak banyak tawanan yang tidak terluka. Dia harus mengamankan setidaknya beberapa orang waras. Jika setiap dari mereka telah diubah menjadi golem biologis, mereka hanya bisa membawa mereka kembali mati. Para tawanan tidak akan bisa bersaksi tentang kerajaan. Jin mulai bergerak. Dia mengenakan jubah hitam dan telah mengaktifkan Miul Tarune. Dia jelas terlihat seperti penyusup, tetapi para mage yang sibuk berlari bolak-balik tidak memperhatikannya. Seluruh kastil runtuh di bawah serangan naga hitam. Semua orang berjuang untuk bertahan hidup. Faktanya, Jinlah yang menangkap mage yang lewat. Jin menjegalnya dan bertanya dengan pisau di tenggorokannya, di mana para tawanan kerajaan suci disimpan? Aku tidak tahu. Guk. Jin menikamnya tanpa ragu sedikit pun. Dia tidak masa kasihan atau simpati pada para penyihir Kinselo. Dia mengambil 3 lagi, menanyakan pertanyaan yang sama kepada mereka, dan membuangnya dengan cara yang sama. Tapi dia tidak mendapatkan jawaban apapun. Penyihir berpangkat rendah tidak tahu lokasi mereka. Jin menggertakkan giginya dan turun dari reruntuhan tembok luar untuk mengamati orang-orang dan setengah orc keluar dari pintu masuk kastil bagian dalam. Dia mampu membedakan 2 wajah. Chukon Tolderer dan Suzanne Lilista. Mereka berteriak sekuat tenaga, meneriakkan perintah dengan pembuluh darah menonjol di leher mereka. Semua penyihir kelas 1 dan yang lebih tinggi, bersiaplah untuk merapal mantra pengikat. Desert akan dibunuh oleh tanganku sendiri. Lagi pula, tidak mungkin untuk melarikan diri dari naga hitam. Lakukan yang terbaik untuk menarik perhatiannya saat aku melemparkan penghalang perisai. Kita harus bertahan sampai Sergio siap. Suzanne dan Chukon bertarung mati-matian. Tidak diragukan lagi, mereka lebih memahami daripada 200 penyihir yang mati di tembok luar tentang teror Murakan.
Zhou dingin. Dia juga harus berada di kastil. Tidak peduli apa yang sedang Zhou persiapkan, sepertinya tidak ada yang bisa mengancam Murakan. Jin menjauh dari pandangan mereka. Dia terjebak dalam kegelapan bayangan saat dia berjalan melewatinya. Ketika dia sampai di lorong, dia bertemu dengan sekelompok prajurit harimau merah yang berlarian. 1, 2, 5. Jin menghitung jumlah mereka dan melepaskan energi legendaris yang telah dia sembunyikan sampai sekarang. Prajurit harimau merah akan menggunakan senjata mereka tetapi mundur dengan paksa. Sigmund sudah tercakup dalam energi petir. PZZT. Harimau itu gemetar hebat karena hantaman petir. Mereka sudah dicekam ketakutan akibat Murakan yang berada di luar benteng. Dengan tambahan energi legendaris, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Jin menggoreng 4 di antaranya sampai mati dan melumpuhkan 1 dengan memotong lengannya. Dia menahan yang terakhir. Kemudian dia mengajukan pertanyaan yang sama seperti yang dia tanyakan kepada para penyihir. Kamp tahanan bawah tanah. Tapi Zhou sedang mengumpulkan eksperimen. Mengumpulkan apanya? Dia mengumpulkan subjek yang memiliki energi yang mirip denganmu. Energi legendaris. Firasat buruknya terbukti benar. Kinslow menciptakan kembali legenda. Rasa jijik yang kuat melonjak dalam dirinya. Jin melotot dan mencengkeram leher Crimson Tiger. Tidak, maafkan aku. Tolong, maafkan aku. Aku sudah memberitahumu segalanya. Pimpin jalan ke kamp tahanan. Ya, Pak. Mulut Crimson Tiger berbusa dan merangkak dengan 4 kaki. Jin bergerak di sampingnya, terus-menerus melihat sekeliling seperti yang dia lakukan. Dia berharap untuk menghadapi musuh, tetapi tidak ada yang menghalangi jalannya. Sebagian besar pasukan kastil telah melarikan diri begitu serangan Murakan dimulai. Dia di sini, Tuan. Saya yang memimpin mereka. Tapi, di sana, tidak banyak dari mereka yang tersisa. Lorong menuju kamp tahanan bawah tanah dipenuhi dengan jejak kaki. Itu adalah jejak kaki manusia. Jejak kaki menunjukkan bahwa ratusan orang telah pergi sekaligus. Itu adalah jejak Cold Zhou yang membawa mereka keluar dari kemah mereka. Pintu masuk ke kamp tahanan terbuka. Jin menggorok leher Crimson Tiger. Dia melompat turun untuk memeriksa bagian dalam kamp, berencana mengikuti jejak kaki sesudahnya. Terlepas dari namanya, bagian dalam kamp tahanan lebih mirip laboratorium sihir. Segala macam toples berisi cairan dan buku-buku kotor berserakan di lantai, dan sangkar besi berserakan di mana-mana. Itu bahkan lebih besar dari aula tengah. Jin akan berpikir bahwa Zhou telah mengambil semua jiwa dari sini ketika dia mendengar suara wanita. Apakah kamu dikirim oleh Raja Suci? Dan apakah naga hitam juga ada di luar? Mata wanita itu bergetar ketakutan, tetapi itu menunjukkan kemauan keras dari seseorang yang rela menghadapi kematian itu sendiri. Aku bertanya, ceritakan padaku apa yang terjadi pada orang-orang di Holy Kingdom. Apakah Cold Zhou mengambil semuanya? Dilihat dari jas lab putihnya, dia sepertinya telah melakukan eksperimen pada orang-orang Holy Kingdom hingga beberapa saat yang lalu. Jin hendak mengintimidasinya dengan pedangnya ketika dia mengangkat kedua tangannya. Saya seorang Saint dari Downcard Society. Nama saya Mirtual Sila, Saint kelas 1 di bawah perintah langsung dari Raja Suci. Saya menyusup ke Dark Magic Guild 3 tahun lalu di bawah perintah yang mulia, dan saya telah bertindak sebagai seorang peneliti di sini. Saya belum bisa menghubungi kerajaan karena protokol keamanan tinggi setelah menjadi peneliti di sini. Dan kau berharap aku percaya itu? Kemudian wanita itu membuka liontinnya untuk memperlihatkan sebuah perisai. Gunung berapi yang tidak aktif. Simbol kerajaan suci. Jin melirik antara perisai gunung berapi yang tidak aktif dan wanita itu. Aku juga punya banyak hal untuk ditanyakan padamu, tapi kami tidak punya waktu. Mantra peledakan telah diaktifkan di sayap laboratorium. Lihat lantainya. Lingkaran sihir putih terbentuk di lantai. Itu adalah semacam sihir keamanan yang telah ditempatkan oleh Dark Magic Guild Mage tepat untuk situasi seperti ini. Dalam 5 menit, seluruh sayap laboratorium akan menghilang tanpa jejak. Kita harus menyelamatkan yang selamat. Di mana mereka? Ada lorong bawah tanah yang hanya diketahui oleh para peneliti. Dari 823 orang dari kerajaan suci yang dibawa ke sini sebagai subjek percobaan, 813 dari mereka telah diubah menjadi golem perang biologis dan dibawa oleh Zhou. Apa? Setelah sayap laboratorium disegel, perangkat penyisipan mana juga tidak akan bertahan. Maka kita tidak akan bisa menyelamatkan 10 orang terakhir yang selamat. Kegentingan. Mirtual membuka pintu jebakan di tanah, mengungkapkan ruang tersembunyi. 10 orang berada di dalam ruang yang mengarah ke lorong bawah tanah yang hanya diketahui oleh para peneliti. Para penyintas tampak linglung dan ngiler. Tapi mereka adalah warga kerajaan suci.
Kita harus menyelamatkan mereka. Mereka pasti memiliki sesuatu untuk dibawa ke kerajaan suci, bukan? Ini akan menjadi kesempatan terakhir yang kita miliki. Jika kita tidak dapat membawa orang-orang yang selamat ini ke kerajaan suci. Menurut Mirtual, 10 orang ini adalah satu-satunya yang bisa memberikan kesaksian. Haruskah dia mempercayai wanita ini? Mungkin dia mempermainkannya hanya untuk bertahan hidup. Dia merenungkannya selama sekitar 3 detik. Kemudian dia mendengar suara yang akrab datang dari luar. Kedengarannya sangat jauh, tetapi Jin segera mengenali apa itu. Itu pasti suara energi petir yang diaktifkan. Itu jelas berbeda dari suara guntur dan kilat alami. Golem biologis Zhou, rekreasi dari legenda. Mereka adalah sumber kebisingan. Zhou telah mengaktifkan golem biologis di luar. Tidak peduli seberapa kuat naga hitam di luar, itu tidak akan bertahan lama. Kamu mungkin tidak mengerti, tapi Zhou memiliki orang-orangnya. Berubah menjadi golem biologis yang menyerupai legenda. Bagaimana? Kerajaan sudah memiliki informasi itu? Sial, sial. Baik. Mirtual Sila, aku akan mempercayaimu. Kita harus menyelamatkan 10 saksi ini, apapun yang terjadi. Apakah ada cara? Kita hanya perlu memindahkan perangkat penyisipan mana ke dalam jalan rahasia. Apakah itu di sini? Jin menunjuk ke wadah baja yang terhubung ke tabung transparan. Mirtual mengangguk. Memang, dia adalah mata-mata yang bekerja untuk Raja Suci. Serangan mendadak itu telah menghancurkan sayap laboratorium, dan satu-satunya orang yang mampu memberikan kesaksian akan mati. Dia tidak berdaya dan putus asa. Dia tidak punya cara untuk memindahkan alat berat seperti itu ke lorong sendirian, bahkan kebanyakan seniman bela diri bintang 5 akan kesulitan untuk memindahkannya. Tapi Jin dengan mudah mengangkat peralatan itu dan memasukkannya ke dalam lorong. Mengapa kamu tidak masuk dan menunggu sebentar? Sekarang, yang bisa kita lakukan hanyalah berdoa kepada Ayula untuk kelangsungan hidup naga hitam. Aku akan mulai menyalurkan semua manaku ke orang-orang. Setelah aku selesai, bawa orang-orang itu, dan segera pergi. Tidak. Aku akan keluar sebentar. Pastikan orang-orang ini selamat. Tidakkah menurutmu kamu harus melarikan diri diam-diam sementara Zhou masih tidak menyadari kehadiranmu? Naga hitam bisa terbang, jadi aku yakin dia bisa kabur sesudahnya. Bagaimana menurutmu aku melarikan diri dengan 10 orang tanpa naga? Aku bisa memberimu binatang iblis yang dilatih oleh Dark Magic Guild. Mirtual tahu betapa tidak tahu malunya dia meminta Jin melarikan diri dengan mengorbankan keselamatan Murakan. Tapi dia tidak punya pilihan, karena dia pikir itu adalah kesempatan terakhir untuk mengirim saksi ke Holy Kingdom. Kerajaan suci itu penting, ya, tapi bagiku, dia adalah prioritas yang lebih tinggi. Aku tidak bisa membantu kerajaan suci jika aku harus mengabaikan bahaya yang mungkin menimpa Murakan. Saya mengerti. Saya akan mencoba untuk kembali secepat mungkin. Semoga Ayula melindungimu dan naga hitam. Jin menutup pintu masuk ke lorong tersembunyi dan berbalik. Dia mengerti lebih baik dari siapapun tentang kekuatan legenda. Jika golem biologis baru dapat menghasilkan kekuatan yang mirip dengan legenda terkemuka, bahkan Murakan pun akan berada dalam bahaya. Sesuatu menarik perhatiannya begitu dia melangkah keluar. Ribuan petir bercabang di langit. Langit berwarna biru, seperti disambar petir. Itu menghasilkan suara yang membuat telinga mati rasa, dan kecerahannya melukai mata. Di bawah langit, ada makhluk mengerikan yang tidak bisa lagi disebut manusia. Mereka adalah 813 korban percobaan golem biologis. Transformasi mereka telah selesai, dan tubuh mereka diselimuti energi petir, seperti legenda yang menggunakan kekuatan hati cahaya mereka. Petir memanjang melintasi langit setiap kali cahaya yang mengelilingi golem biologis menjadi lebih terang. Murakan diselimuti petir dan tidak lagi terlihat. Petir dari golem biologis tampak seperti kekuatan yang luar biasa. Tapi selain dari dampak visual menutupi langit, kekuatan sebenarnya tidak setransenden pemikiran Mirtual. Cara mereka menggunakan energinya sangat mirip, tetapi tidak mendekati guntur dan kilat dari legenda sejati. Setidaknya Murakan tidak akan pernah dirugikan oleh golem biologis itu. Jin melarikan diri karena kemungkinan golem memiliki kekuatan yang mirip dengan legenda. Mirtual juga menyebutkan bahwa naga hitam tidak akan menahan mereka. Dia tidak sepenuhnya salah. Jika ada 800 golem biologis bertenaga petir, 3 penyihir bintang 9, ratusan penyihir serikat sihir hitam, manusia serigala putih dan harimau merah, sebagian besar naga, dan bahkan seniman bela diri terkenal, mereka sebaiknya mundur tanpa ragu-ragu. Tapi Mirtual tidak mengetahui kekuatan Murakan, naga hitam, maupun legenda atau jin yang sebenarnya. Kamu menangkap orang tak berdosa dan mengubahnya menjadi monster, mengejek saudara-saudaraku. Beraninya kamu, bajingan terkutuk. Jin menghunus Sigmund.
Guild sihir kegelapan akan terhapus dari muka bumi untuk selamanya hari ini. Murakan! Jin memasukkan kekuatan ke dalam suaranya dan mengucapkan nama naganya. Angin puyuh gelap terbentuk di tengah langit biru yang menyala, menampakkan wujud Murakan. Semua anggota Dark Magic Guild, kecuali golem biologis, mengalihkan pandangan mereka ke arah Jin. Bajingan itu? Apa yang bajingan itu lakukan di sini? Itu adalah Grand Magus dari ANZ, Chukon Tolderar, yang berteriak panik. Dia mengenali Jin begitu dia melihat helm ajaib, Rune Miulta. Penyihir bintang 9 lainnya bingung melihat Chukon gemetar. Tuan Chukon, apakah Anda kenal pria itu? Pria itu kurus sampai ke tulang dengan mata cekung. Dia bajingan yang mencuri kompas di negara feodal Belar. Hati-hati. Kekuatan petir yang dia pegang tidak ada bandingannya dengan golem biologis ini. Joe dan Suzanne hendak menanggapi ketika Murakan angkat bicara. Apakah kamu mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Dia bertanya tentang lokasi para tawanan dan bukti untuk dibawa ke Holy Kingdom. Jin mengangguk. Maka seharusnya tidak perlu memperpanjang ini lebih jauh. Apa yang harus saya lakukan di sini? Bunuh semua golem biologis dan yang lainnya. Nonaktifkan penyihir bintang 9 dan tangkap mereka hidup-hidup. Itu perintah yang sulit. Bisakah aku membunuh mereka semua? Kalau begitu, tangkap hanya satu dari mereka, Cold Joe. Senyum terbentuk di bibir Murakan. Tidak masalah. Kedengarannya cukup sederhana. Bajingan itu jelas gila. Apa mereka menganggap diri mereka Chiron Rankandel atau keliak Zipplay? Bam! Teriak Cold Joe saat dia memukul tanah dengan tongkatnya. Fakta bahwa serangan tiba-tiba telah meruntuhkan kastil dan memaksa penutupan laboratorium sudah cukup menjengkelkan. Dengan remaja ini memprovokasi dia, Cold Joe merasa darahnya bisa mulai mendidih kapan saja. Suzanne Lilista memiliki reaksi serupa. Meskipun serangan tiba-tiba telah membuat mereka lengah, dia tidak percaya bahwa markas Guild Sihir Kegelapan akan jatuh melawan hanya satu naga dan seorang seniman bela diri. Hanya Tolderar Chukon, yang memiliki pengalaman pribadi dengan Jin, mempertahankan ekspresi tegang di wajahnya. Tentu saja, dia juga berpikir tidak mungkin mereka berdua menang melawan seluruh kekuatan mereka, terlepas dari keahlian Jin. Naga hitam di langit memang mengesankan, tapi tidak mungkin dia bisa membuat kekacauan di seluruh area saat Joe dan dia bertarung. Dia seharusnya yakin akan hal itu, tapi kenapa aku masih memiliki firasat buruk ini? Chukon akan menarik napas dalam-dalam untuk menghilangkan perasaan gelisah yang mencengkeram hatinya. Suara mendesing. Energi bayangan melonjak dari sayap Murakan seperti tsunami. Dalam sekejap, energi bayangan yang membentang di langit berubah menjadi tornado dan menelan petir, menyebarkan kegelapan ke seluruh daratan. Golem biologis terus memuntahkan energi petir. Petir mencoba naik ke langit tetapi benar-benar menghilang di batas area yang diserang oleh kekuatan bayangan. Wah. Kamu tidak akan menjadi naga bayangan jika kamu lebih lemah. Mari kita lihat berapa lama kepercayaan dirimu itu bertahan. Laki-laki biasa-biasa saja, tangkap dia. Teriak Joe, menyebabkan semiorg di area itu mengangkat senjata mereka secara serempak. Mereka mulai maju ke arah Jin dengan niat membunuh di mata mereka. Kekuatan petir yang melilit bila pucat Sigmund mulai bercabang dengan keras sesuai keinginan Jin. Semiorg yang lebih pintar gemetar dan mulai mundur. Dan yang lebih lambat berpikir bahwa petir Jin tidak berbeda dengan golem biologis dan mengangkat aura mereka. Petir keluar dari Sigmund dan menyebar ke seluruh area seperti pilar. Murakan mencemooh ketidaktahuan Joe dan melepaskan semua energi bayangan yang menyelimuti langit, Alpha dan Omega bagi siapapun yang menggunakan energi bayangan. Mata kuning Murakan berkilat. Seluruh area segera menjadi gelap gulita. Itu bukan masalah ekspresi. Semua orang di tanah, kecuali Jin, merasa bahwa dunia di sekitar mereka langsung menjadi gelap. Itu hanya sesaat. Namun, siapapun akan ketakutan melihat penglihatan mereka menjadi gelap di luar kehendak mereka. Ketika mereka mendapatkan kembali penglihatan mereka, Dark Magic Guild Mage dan Semiorg bereaksi dengan menyentuh wajah mereka di sekitar mata dan memeriksa wajah satu sama lain dengan tatapan yang bertanya, apakah kamu juga kehilangan pandangan? Mereka semua mengira tidak ada yang benar-benar terjadi. Begitulah, sampai bayang-bayang di bawah kaki mereka sendiri mulai bergerak sendiri. Hah? Apa-apaan ini? Bayanganku, itu. Bayangan mereka terkoyak. Bayangan biasa yang bergerak mengikuti sumber cahaya tidak ditemukan dimanapun. Mereka robek dan memanjang secara acak. Beberapa bahkan menyatu dengan bayangan orang lain. Tak satu pun dari mereka pernah mengalami atau membayangkan hal-hal seperti itu dalam hidup mereka. Adegan aneh yang terbentang di depan mereka membuat mereka merasa mual dan menggigil di punggung mereka. Tidak semua bayangan berperilaku seperti itu. Dari 600 penyihir dan setengah manusia yang tersisa,
Sekitar setengahnya mengalami fenomena itu. Tetapi bahkan mereka yang bayangannya tidak berubah pun sama terkejutnya. Pertama-tama, aku melihat perlunya mengurangi jumlahnya. Menyaksikan benda-benda itu menggeliat dan menggeliat bukanlah pemandangan yang menyenangkan, bukan begitu, kata Murakan. Jeritan dan suara teredam dari benda-benda yang pecah dan meledak menyebar ke seluruh tanah. Itu dimulai dengan mereka yang berada di pinggiran rilis Shadow Energy. Sekitar 300 dari mereka mengalami tubuh terpelintir, robek, dan hancur seperti patung yang dipalu. Mereka berubah bentuk menurut bayangan mereka sendiri. Mereka yang bayangannya dipotong lehernya kehilangan kepala. Mereka yang memiliki bayangan meledak-meledak. Mayat jatuh ke tanah tanpa perlawanan. Tapi bayangan yang meninggalkan tubuh mereka memasuki langit dan diserap oleh Murakan. Joe dan Suzanne berubah pikiran. Pada saat itu, mereka secara naluriah tahu bahwa ada sesuatu yang sangat salah. Mereka telah menguasai sihir selama beberapa dekade untuk menjadi penyihir hebat, tetapi mereka belum pernah mendengar hal seperti ini. Chukon mengangkat penghalang perisainya untuk beberapa waktu. Joe dan Suzanne segera mulai merapal mantra mereka. Tapi mereka telah kehilangan detik-detik berharga merenungkan neraka yang dilepaskan oleh pelepasan energi bayangan, sesuatu yang akan mereka sesali selama sisa hidup mereka. Karena dalam waktu singkat itu, Jin telah selesai mempersiapkan langkahnya. Sigmund menembus tanah, sekali lagi mengecat bumi yang dipenuhi bayangan dengan warna biru. Itu adalah teknik tempur keempat Dewa Perang, erosi. Pilar petir yang melayang di area tersebut mengikuti keturunan Sigmund dan menusuk tanah secara bersamaan. Petir padat mengalir ke seluruh area, tepat ketika ratusan golem biologis menutupi langit dengan warna biru, setidaknya sampai Murakan mulai melepaskan kekuatannya. Tapi itu bukan petir yang sama. Bahkan penyihir bintang 9 yang belum pernah melihat kekuatan legenda secara naluriah mengerti bahwa ini adalah real deal. Petir erosi bahkan memaksa insting Ksatria bintang 10 Vanessa Olsen untuk mundur. Tidak mungkin prajurit setengah pria biasa bisa menahan petir yang sebenarnya. Pilar cahaya yang tertanam di tanah mulai mengeluarkan guntur. Petir Jin melesat melintasi langit yang gelap. Menjauhlah darinya. Joe berteriak pada Semiorg yang menyerang Jin dan mengulurkan tongkatnya. Tapi sudah terlambat. Badai petir yang ganas membunuh lebih dari setengah Semiorg yang mengelilingi Jin. Sisanya berhasil bertahan hidup berkat penghalang perisai yang dibuat oleh Joe dan Chukon. Tetapi para prajurit berpangkat tinggi yang masih hidup tampak bingung. Mereka hanya bisa menatap tanah. Mereka dilumpuhkan oleh energi legendaris Jin yang ganas, yang lebih kuat dari sebelumnya. Jin memiliki 2 pedang. Dengan Sigmund mempertahankan erosi, giliran Bradamante untuk meninggalkan sarungnya. Bilah berlapis hitam melesat menuju tenggorokan para Semiorg yang berkerumun di bawah penghalang perisai. Setiap serangan pedang menjatuhkan kepala ke tanah. Mata Joe bertemu dengan mata Jin, yang membunuh Halfman seolah-olah dia adalah pertanda kematian. Masih ada sekitar 500 golem biologis yang tersisa. Bawa dia, teriak Joe, mengirim semua golem biologis menyerang Jin. Tapi golem biologis yang tidak lengkap, yang mampu mengumpulkan kekuatan hanya 4 atau 5 bintang, tidak akan membahayakan Jin sama sekali. Bukan itu sebabnya Joe berteriak agar mereka menyerang. Dia hanya mencoba mengulur waktu sampai Jin kelelahan. Joe juga menyadari bahwa jumlah golem biologis tidak akan membuktikan apapun terhadap Jin dan Murakan. Kehebatan mereka, terutama Murakan, jelas di luar pemahamannya. Aku seharusnya tidak membuang-buang waktu mengumpulkan golem-golem ini. Aku seharusnya kabur. Aku bodoh. Menyesal tidak berguna. Jin memanggil Tess. Kemudian dia mendorong kembali golem biologis yang malang, dan menerjang ke arah Joe. Sudah waktunya untuk membayar harga karena mengejek saudara-saudaraku. Suzanne dan Chukon terlalu sibuk menghadang serangan Murakan. Joe menyaksikan golem biologis yang tak berdaya jatuh ke api biru. Kemudian dia mengingatkan dirinya sendiri tentang bagaimana Jin menyebutkan menangkapnya hidup-hidup. Aku harus menyerah dan bertahan. Selama aku masih hidup, pemimpin akan menyelamatkanku, apapun yang terjadi.